Putusannya jadi sorotan, KPU akhirnya batalkan aturan yang diteken pada Agustus 2025. Publik pun mempertanyakan apa dasar hukum keputusan ini dan apa dampaknya terhadap transparansi pemilu. Kita bahas bersama mantan anggota KPU periode 2012-2017 Ferry Kurnia Rizkiansyah dan peneliti senior Posdem Ferry Amsari. Selamat petang semuanya. Petang, Mbak. Ini saya mau ke Pak Ferry KPU dulu ya Pak Ferry. Ini kan mitranya aja di Komisi 2 mengkritik, bilang nggak ada konsultasi sebelumnya. Tapi memang apakah bisa KPU itu sebenarnya menerbitkan keputusan yang membatasi data apa saja yang bisa diakses oleh publik? Ya, saya harus klarifikasi, saya anggota KPU 2012-2017. Jadi mungkin perlu menjadi catatan juga. Tapi yang pasti gini, mekanisme proses pemilu itu kan proses demokrasi. Ketika kita bicara soal demokrasi berarti kan soal daulat rakyat. Dan disitulah bahwa rakyat itu memang betul-betul ikut terlibat secara aktif dalam aktivitas proses pemilu. Karena sejatinya dalam konteks demokrasi itu ada yang memang berkaitan dengan soal partisipasi publik. Selain soal kompetisi, selain soal hak yang memang ada, tapi yang pasti adalah soal partisipasi publik. Nah, oleh karena itu terkait dengan soal ini harusnya produk-produk yang memang dikeluarkan dalam konteks aktivitas proses pemilu itu memang harus terbuka. Jadi pada ruang-ruang seperti itu, selain soal hak warga negara, partisipasi publik yang ada, ini kan menjadi bagian dari menjalankan fungsi sebagai good transparent government yang memang ada. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting dalam konteks aktivitas proses pemilu. Jadi prinsipnya Mbak, yang paling penting itu adalah bahwa seluruh dokumen itu adalah terbuka, kecuali yang dikecualikan. Nah, yang dikecualikan itu apa? Nah, tentunya nanti ada hal-hal yang memang harus ada dikecualikan. Kalau di era Anda saat itu selain rekam medis apa saja Pak Ferry? Kenapa? Di era Anda selain rekam medis yang dikecualikan itu apa saja? Iya, seperti tadi misalnya soal tes kesehatan. Kalau tes kesehatan dia sehat atau tidak sehat itu kan tidak problem. Tapi ketika itu sudah terkait dengan soal rekam medis itu kan itu dikecualikan seperti itu. Okay. Atau misalnya rapot ijazah kan mungkin nggak ada persoalan itu disampaikan kepada publik. Tapi dalam konteks nilai-nilai mungkin itu dikecualikan. Oke. Nah, kalau dari menjadi poin yang penting untuk diinformasikan kepada publik. Oke, nah sekarang saya mau ke Bung Ferry. Kalau secara timeline ini kan sebenarnya tidak ada pemilu dalam waktu dekat, tapi ditekan pada bulan Agustus kemarin. Nah, kemudian melihat momentumnya, Anda melihat ada kejanggalan nggak dari penerbitan yang sampai akhirnya hari ini dibatalkan? Ya pastilah. Satu, bahwa kita tahu semua ada kasus perbuatan melawan hukum, gugatan perdata di Pengadilan Negeri di Jakarta yang membahas soal syarat ijazah seorang calon presiden 2024 yang lalu. Artinya akan ada potensi penyelenggara pemilu dipanggil untuk membuktikan dokumen pendidikan ijazah yang ada terkait perkara itu. Kalau undang-undang ini dijadikan tidak dicabut hari ini, maka dengan alasan undang-undang peraturan itu, peraturan KPU, maka KPU bisa menghindar untuk memberikan alat bukti di pengadilan. Meskipun KPU dalam keterangannya menyampaikan ini tidak ada hubungan dengan satu orang karena berlaku umum, di sanalah salahnya. Peraturan yang bersifat erga omnes yang untuk semua orang ternyata hanya menguntungkan segelintir orang yang kemudian berperkara. Nah, karena publik sedang sangat kritis ya, tentu KPU khawatir kalau ini kemudian menggelinding dan akan sangat sensitif ketika sebuah peraturan KPU berkaitan dengan upaya melindungi pembuktian di sebuah pengadilan. Jadi itu sebabnya wajar juga dicabut, kalau tidak tensi publik akan naik lagi. Nah, bagi saya niat kondisi ini menunjukkan bahwa KPU kita sebagai penyelenggara pemilu tidak independen. Jadi kalau mereka belajar dari kakak-kakaknya seperti Kang Ferry ini, saya pikir mereka bisa tahu cara bagaimana bersikap untuk independen. Nah, ini yang kemudian saya sayangkan, memang KPU menunjukkan sikap-sikap yang jauh dari harapan dari sifat konstitusional kelembagaannya sebagai institusi yang harusnya mandiri.
Nah, kalau Bung Ferry berarti melihat ada, kalau tadi ada kaitannya secara momentum, artinya melihat ada kemungkinan ada tekanan untuk KPU, tapi dijawab nanti ya Bung Ferry Amsari. Kita akan lanjut usai jeda, tetap bersama kami di Kompas Petang. Kita lanjutkan lagi dialognya bersama Pak Ferry Kurnia dan Bung Ferry Amsari. Nah, Pak Ferry Kurnia, ini kan memang KPU sudah membantah kalau ada kaitannya dengan polemik ijazah Pak Jokowi. Tidak ada kaitannya kata KPU. Kemudian ada muncul lagi yang jadi polemik adalah soal tanda kelulusan dari Wapres Gibran Rakabuming Raka. Nah, kalau dari pengalaman Anda sebenarnya apakah memungkinkan KPU itu bisa ditekan atau ada kepentingan di sana? Ya, tentunya ini yang saya pikir perlu menjadi perhatian dari penyelenggara. Tidak hanya KPU tapi Bawaslu juga, bahwa publik senantiasa pasti akan dan menginginkan informasi-informasi yang memang dibutuhkan dalam aktivitas kontestasi yang ada. Jadi seluruh hal yang memang terkait dengan kontestasi, dengan proses pemilu pasti dibutuhkan dari mulai awal proses tahapan sampai dengan akhir tahapan, sampai misalnya hasil pemungutan penghitungan suara. Dan itu harus terbuka. Nah, kecuali hal-hal yang memang itu dikecualikan. Oke. Tapi kan di sini ada mekanismenya, yaitu uji konsekuensi yang memang dilakukan oleh badan, kalau di KPU itu dulu namanya PPID, mudah-mudahan sekarang sama seperti itu. Nah, ini badan ini yang memang menggodok terkait dengan soal itu. Nah, tinggal kalau memang ini nyerempet terkait dengan aktivitas kepolitikan misalnya, ya bisa jadi karena memang publik merasa tidak mendapatkan hal-hal yang transparan atau terbuka di dalam aktivitas proses pemilunya. Jadi bisa saja ini menjadi sesuatu yang eskalatif seperti itu. Artinya tapi kalau membuktikan independensi KPU saat ini, apa yang bisa Anda cermati? Ya, kalau konteks independen tidak independen kan itu harus ada proses pembuktiannya. Dan di kita ada yang namanya lembaga etik atau lembaga DKPP seperti itu. Tapi yang pasti adalah kalau toh memang menuju ke arah sana, karena kita harus dipagari bahwa penyelenggara pemilu itu selain independen memang betul-betul harus berintegritas. Nah, oleh karena itu itulah yang memang ada. Nah, dalam konteks sisi integritas itu, satu aspek yang sangat penting itu adalah soal transparansi. Makanya kenapa misalnya teknologi masuk, buat apa? Buat mendukung transparansi tersebut. Maka kenapa misalnya setiap dokumen-dokumen yang memang diperlukan oleh publik itu harus disampaikan kepada publik. Oke. Kan seperti itu mekanisme yang saya pikir untuk memagari. Ketika misalnya ada hal-hal yang itu di luar itu, maka bisa jadi publik bertanya-tanya, ini nggak independen atau nggak ada hal yang memang lain yang perlu menjadi catatan dari penyelenggara pemilu itu. Oke, akhirnya banyak persepsi juga. Nah, kalau Bu Ferry Amsari, lagi-lagi melihat momentumnya, ini ditekan Agustus, lalu dalam waktu 1 bulan akhirnya dibatalkan karena ada kritik keras dari publik juga. Anda melihat ada indikasi pelanggaran tidak dalam waktu dari ini diteken sampai akhir hari ini dibatalkan? Ya, nanti tentu harus ada proses yang fair ya untuk membuktikan itu. Tetapi saya melogikakannya sangat menarik. Misalnya perkara di pengadilan negeri itu perdata perbuatan melawan hukum soal ijazah. Ijazah itu muncul karena adanya status persamaan paket C. Karena ada ijazah kursus berbahasa Inggris di luar negeri. Nah, logika yang menarik biasanya kalau saya kursus bahasa Inggris di luar itu tidak mungkin disamakan dengan paket C karena paket C itu kan tidak hanya belajar bahasa Inggris. Nah, sekarang timbul tanda tanya kok disamakan ya? Apa yang menyebabkan itu disamakan? Pertanyaan lebih menarik penyelenggara adalah kenapa penyelenggara tidak melakukan cross check ya? Apakah benar boleh ijazah yang disetarakan paket C berasal dari kursus bahasa Inggris di luar negeri. Nah, ini nanti tentu harus dielaborasi ya di dalam proses persidangan. Apakah KPU menyadari bahwa proses penyetaraan itu bermasalah? Kan mereka harus membuktikan itu tahapan-tahapan. Kalau ternyata KPU mengabaikan sesuatu yang seharusnya patut diduga bermasalah, maka bisa saja ada dugaan bahwa KPU tidak mandiri. Mereka disusupi kepentingan-kepentingan politik. Nah, itu sekali lagi itu proses pembuktian. Dan mudah-mudahan nanti di pengadilan itu akan terbuka tuh. Kenapa kemudian itu diperbolehkan oleh KPU? Padahal itu pakai C yang disetarakan hanya karena kursus bahasa Inggris di luar. Karena logikanya tidak mungkin itu boleh
disetarakan. Kenapa kemudian KPU mengabaikan hal-hal yang kemudian perlu kemudian ditelaah oleh KPU. Nah sekali lagi tentu ini supaya fair juga bagi KPU, KPU diberi ruang untuk membuktikan. Cuman bagi saya ini ada logika yang bertabrakan yang memperlihatkan sesuatu telah terjadi dalam proses pencalonan kemarin. Jadi ini akan menarik ya, KPU-nya memperbolehkan sesuatu yang terlarang, Mahkamah Konstitusinya membuka jalan, dan kemudian terjadilah sesuatu yang tidak masuk akal. Oke, nah Pak Ferry, artinya kalau kita membayangkan juga transparansi ini sudah ada dampak, sudah ada persepsi di publik yang tidak baik soal transparansi itu. Apa yang bisa dilakukan KPU sekarang? Apa yang harus diantisipasi oleh KPU? Singkat saja Pak. Ya, tentunya yang harus diantisipasi oleh KPU segala hal yang memang terkait dengan soal regeling dan basicing, aturan ataupun keputusan, itu betul-betul harus mencerminkan sesuatu yang memang bisa dibuka oleh publik. Dan itu harus betul-betul ada uji publik yang memang dilakukan. Ini yang memang menjadi poin yang sangat penting, sehingga nanti tidak ada satwa sangka yang memang muncul kepada lembaga yang memang menangani proses pemilu. Karena saya meyakini satu-satunya lembaga ini ya cuma KPU aja dan Bawaslu yang memang itu harus terbuka terkait dengan soal aktivitas proses pemilu. Nah ini yang penting kiranya masyarakat juga akan terus mengawasi. Apalagi kan sekarang sudah sangat well informed ya, terbuka terhadap berbagai hal-hal yang memang dilakukan oleh penyelenggara negara seperti itu. Oke, hak publik untuk mendapatkan informasi itu harus ditekankan, dan kami juga sudah mengundang perwakilan dari KPU, pimpinan KPU, tapi masih belum ada yang bisa bergabung. Pak Ferry Kurnia dan Bung Ferry Amsari, terima kasih sudah berbagi pandangan bersama kami. Sehat selalu semuanya. Terima kasih. Sehat semuanya.